Dewa medis terkuat. Bab 493. Rajaku perkasa. Hidup raja. Melihat 108 pedang cahaya raksasa milik Xiao Chen hancur sedikit demi sedikit, semua orang Sura menjadi sangat bersemangat. Seberapa kuat lightsaber tadi? Satu pedang dapat menghancurkan ratusan ribu dari mereka. Sekarang, Raja Sura baru saja melancarkan gerakan, dan dalam sedetik, mereka sudah menghancurkan serangan Xiao Chen menjadi berkeping-keping. Keren sekali. Bagi orang-orang Sura, mereka luar biasa gembira. Semua Raja Sura tampak sombong. Tampaknya, di mata mereka, mengalahkan Xiao Chen hanyalah hal yang sangat biasa dan tidak perlu terlalu dipikirkan. Tidak perlu terlalu bersemangat. Karena Xiao Chen bukanlah lawan yang terlalu kuat. Menyaksikan formasi berwarna darah dari langit menekan ke bawah. Orang-orang Sura sangat gembira. Menurut mereka, begitu formasi berwarna darah yang dipenuhi niat membunuh ini turun, Xiao Chen pasti akan mati. Pada saat itu, mereka dapat mempersembahkan Xiao Chen kepada yang disebut Dewa Shuro. Bangkitkan Dewa Sura, buka segel Kaisar Yan, dan klan Sura akan dapat melihat cahaya matahari kembali. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen ditakdirkan mati, formasi di langit tiba-tiba berhenti. Apa? Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka, dan menatap formasi berdarah di langit. Formasi berwarna darah itu masih berputar, artinya formasi berwarna darah itu masih berjalan, tetapi bagaimana bisa berhenti? Beberapa Raja Sura semuanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Raja Sura Darah. Adapun Raja Sura Darah, matanya sedikit menyipit. Susunan pembunuh haus darah milik kita para raja tersusun dari energi khusus klan Sura dan niat membunuh. Hanya ada dua cara untuk menghentikannya. Satu adalah dengan menggunakan energi khusus klan Sura kita. Dan itu harus lebih kuat dari energi kita. Yang lain adalah dengan menggunakan niat membunuh yang lebih kuat dari klan Sura kita. Dia bukan dari klan Sura, jadi wajar saja dia tidak bisa memiliki kekuatan kita. Lalu, alasan mengapa dia bisa menghentikan formasi itu adalah karena niat membunuhnya. Begitu kata-kata itu terucap, dalam sekejap, energi pembunuh yang sangat kuat meledak dari antara alis Xiao Chen. Energi pembunuh ini terlalu kuat. Saat itu juga semua Sura di ruangan itu tak kuasa menahan gemetar. Ruang ekstra dimensi yang sudah sangat dingin menjadi lebih dingin, dan lapisan es terbentuk di tanah. Niat membunuh yang sangat kuat. Niat membunuh orang ini bahkan lebih kuat dari klan Sura kita. Apa yang paling diandalkan oleh klan Sura adalah niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang telah diwariskan dari zaman kuno, dan inilah fondasi yang memungkinkan klan Sura menonjol di antara yang lain. Dapat dikatakan bahwa mereka lahir dalam sifat haus darah dan niat membunuh. Mereka seharusnya merasa lebih bersemangat dengan suasana seperti ini. Tetapi pada saat ini, niat membunuh yang ditunjukkan Xiao Chen membuat semua orang yang hadir tidak dapat menahan rasa takut secara bersamaan. Niat membunuh yang bahkan membuat klan Sura ketakutan, yang mengandalkan niat membunuh untuk mempertahankan energi mereka demi bertahan hidup, membuat orang membayangkan betapa menyedihkan kehidupan Xiao Chen. Dan berapa banyak musuh yang dia bunuh. Hanya setelah mengalami pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat memadatkan niat membunuh menjadi substansi dan mengolahnya menjadi kekuatan bertarung. Pada saat ini, semua Raja Sura tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Siapa anak ini? Setelah keterkejutan ini, seiring menyebarnya niat membunuh Xiao Chen, formasi berwarna darah di langit meledak di tempat, berderak seperti kaca. Para Raja Sura tidak terpengaruh oleh serangan balik formasi tersebut, tetapi hati mereka sangat serius pada saat ini. Penampilan Xiao Chen sungguh menakjubkan. Itu benar-benar tidak dapat mereka terima, dan bahkan menghancurkan pandangan dunia mereka. Semuanya, hati-hati, dia datang. Saat salah satu Raja Sura kegelapan berbicara dengan dingin, ekspresi semua orang yang hadir mulai menjadi serius. Pada saat ini, serangan Xiao Chen telah berevolusi menjadi serangan pembunuh berwarna merah terang. Warna emas di langit tak ada lagi, yang ada hanyalah warna merah cerah. Dan dia sekali lagi mulai bergerak ke arah kerumunan. Serangan spiritual berubah menjadi serangan mematikan dan medium energi berubah dari energi benar menjadi energi jahat. Transformasi yang tiba-tiba itu bahkan membuat penghalang ruang tidak mampu menahannya dan terdistorsi. Rasanya seperti lahar panas yang tiba-tiba berubah menjadi es dingin. Transformasi kedua media energi itu terpantul pada satu orang, membuat semua yang hadir merasakan jantung berdebar-debar. Orang ini benar-benar monster. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. 4 kata ringan terucap,
dan niat membunuh merasuki mereka, bergema di benak setiap orang, membuat setiap orang yang hadir tampak menahan napas. Energi merah darah kemudian berubah menjadi pedang panjang, menuju tepat di depan Xiao Chen, menyapu semuanya. Begitu pedang merah darah itu keluar, energi spiritual terkikis kemanapun ia lewat. Para Raja Sura berteriak keras, dan segera berdiri terpisah. Pada saat yang sama, mereka membentuk segel, mengaduk energi dalam kehampaan dan membentuk formasi pemanggilan. Gerbang Sura 9 lapisan. Bersamaan dengan sorak-sorai orang banyak, dari kehampaan, terdengar suara-suara berderak, dan gelombang energi yang mendebarkan jantung terpancar. Ruang bawah tanah berguncang dan hancur, dan 9 gerbang mengerikan yang diukir dengan gambar hantu dan dewa perlahan bangkit. Setiap gerbang dibentuk oleh kekuatan khusus klan Sura. Mereka telah melampaui kekuatan elemen dan energi spiritual. Dalam hal pertahanan, mereka semua telah mencapai puncak. Pedang merah darah Xiao Chen datang ke gerbang Sura 9 lapisan, tetapi diblokir oleh gerbang pertama. Ambil tembakanku. Raja Yesura menghentakkan kakinya, menghancurkan kehampaan, dan langsung menyerbu ke arah Xiao Chen. Dia mengumpulkan kekuatan kegelapan di tangannya dan membentuk tombak. Dalam kegelapan, ada sedikit darah. Ini adalah keterampilan unik dari klan Dark Knight Sura, yang dapat menggabungkan aura pembunuh klan Sura dan kekuatan gelap Dark Knight Sura. Ketika dua kekuatan itu digabungkan bersama, efektivitas tempur yang terbentuk jauh melampaui kekuatan Sura biasa. Lagi pula, kekuatan kegelapan berbeda dengan kekuatan Sura. Aura pembunuh Xiao Chen dapat menahan kekuatan Sura, tetapi tidak dapat menahan kekuatan kegelapan. Mati. Yesura King menyipitkan matanya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Senyum di matanya seolah telah melihat bahwa Xiao Chen akan segera mati. Ujung tombak itu memancarkan cahaya dingin, dan tombak itu, sehitam batu giok dan dipenuhi hasrat membunuh yang dahsyat, telah tiba di depan Xiao Chen. Energi pembunuh berwarna merah darah diaduk oleh tombak gelap. Bab 494. Tombak hitam itu, dengan kekuatan yang tak terhentikan, menembus kehampaan dan langsung menuju alis Xiao Chen. Raja Sura Malam Gelap mengangkat sudut mulutnya sedikit. Energi gelap, misterius. Itu adalah salah satu gaya yang paling sulit dipahami di alam semesta. Xiao Chen, sama sekali tidak ada cara untuk melawan. Gerakan ini pasti akan memberinya kerusakan besar. Namun, saat pikiran itu terlintas di benaknya, tiba-tiba, dua jari ramping dengan mudah menjepit tombak hitamnya. Apa yang terjadi? Murid Dark Knight Sura King mengecil dan dia benar-benar tercengang. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memahami rahasia kegelapan? Rahasia kegelapan. Raja Sura sudah tercengang. Dia hanya memahami sebagian energi gelap, tetapi dia tidak memahami apa yang disebut misteri gelap. Xiao Chen sebenarnya telah memahami misteri kegelapan. Siapa orang ini? Tepat saat dia terkejut, pupil mata Xiao Chen telah berubah menjadi hitam pekat. Jantung Raja Sura Malam Gelap berdebar kencang, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung lari secepat yang dia bisa. Brengsek. Dia meludah dengan ganas, Xiao Chen adalah monster yang sesungguhnya. Kita tidak bisa terus bertarung dengannya. Jika aku terus berjuang, aku pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Ingin melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Xiao Chen tersenyum menggoda, dan dengan gerakan jari yang pelan, tombak hitam itu terpental keluar dan tiba-tiba melesat di udara. Tombak itu memantul kembali dengan kekuatan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya dan dalam sekejap, tombak itu berhasil menangkap Raja Sura Malam Kegelapan. Tidak. Raja Sura Malam Gelap tidak dapat menahan diri untuk berteriak, dan jantungnya langsung ditusuk oleh Xiao Chen. Tombak panjang itu terus bergerak maju dengan momentum yang tak tertahankan dan menghantam keras ujung ekor pedang berwarna merah darah itu. Kedua kekuatan bersatu, pedang merah darah bersinar terang dan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Awalnya, gerbang Sura 9 lapis, yang mampu menahan laju pedang panjang berwarna merah darah, akhirnya terbelah dua oleh energi Xiao Chen. Ledakan. Ledakan. Di atas tanah, serangkaian ledakan terdengar, dan gerbang Sura 9 lapis meledak satu demi satu. Tidak bagus. Semua Raja Sura segera mundur selangkah, mengayunkan pedang merah darah mereka ke arah tengah kerumunan, menebas ke depan. Ledakan. Setelah ledakan keras, gunung setinggi 3.000 kaki di kejauhan terbelah dua oleh pedang Xiao Chen. Menabrak. Batu-batu besar berguling ke bawah terus-menerus, mengejutkan banyak orang. Melihat serangan pisau yang mengejutkan itu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah, mata mereka dipenuhi ketakutan. Sialan.
Seberapa kuat orang ini? Bagaimana mungkin bahkan energi gelap Dark Knight Sura King tidak bisa melakukan apapun padanya? Sialan. Semuanya, hati-hati. Anak ini tidak mudah dihadapi. Datang lagi. Setelah diberi perintah, beberapa Raja Sura menghilang dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah tiba di beberapa posisi di depan, belakang, kiri dan kanan Xiao Chen. Segera setelah itu, beberapa orang membentuk segel pada saat yang sama, menggunakan tanah di bawah kaki mereka sebagai dasar formasi. Setelah formasi terbentuk, seberkas cahaya melesat keluar dari tangan semua orang, melingkari tenggorokan, lengan, kaki, dan pinggang Xiao Chen. Energi tersebut menggunakan bumi sebagai urat nadinya, dan semua orang berusaha mengunci Xiao Chen hingga mati. Kemudian formasinya menyebar keluar. Ini untuk memotong Xiao Chen menjadi 5 bagian. Daya tariknya begitu besar sehingga dewa pun mungkin tidak mampu menahannya dan akan tercabik-cabik hidup-hidup. Anggota tubuh Xiao Chen perlahan-lahan ditarik terpisah. Semua orang kegirangan dan sedikit rasa bangga terpancar di mata mereka. Hahaha. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Cepat. Tarik cepat. Potong dia hidup-hidup. Aku tidak yakin dia masih bisa melompat di tempat lain. Sorak-sorai penonton membuat semua Sura tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Beberapa Raja Sura telah mengambil tindakan, sungguh luar biasa. Anak ini pasti akan mati kali ini, hahaha. Namun pada saat itu, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Kecepatan formasi itu tiba-tiba terhenti, lalu Xiao Chen menarik anggota tubuhnya dengan kuat, dan benar-benar perlahan menarik kembali formasi itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah orang ini manusia? Bagaimana mungkin manusia bisa melakukan hal ini? Pada saat ini, semua orang Sura yang hadir tercengang. Xiao Chen ternyata mampu melawan 6 Raja Sura sendirian dan menekan mereka. Melihat formasi itu perlahan kembali ke jalur aslinya, semua Raja Sura tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ayo, cepat. Semuanya, serahkan energi spiritual kalian. Dengan teriakan itu, klan Sura akhirnya terbangun. Orang-orang Sura yang tak terhitung jumlahnya mulai terbagi dalam setiap formasi. Ada ratusan juta Sura, meskipun mereka lemah secara individu, ketika bersatu, kekuatan mereka begitu dahsyat hingga berada di luar jangkauan orang biasa. 6 formasi ini bahkan dapat menghancurkan sebuah planet hingga berkeping-keping. Bahkan lengan Xiao Chen perlahan ditarik sedikit. Semua orang gembira. Berhasil. Akan tetapi, meski begitu, gerakan mereka pun begitu kuat, begitu mendominasi. Namun, Xiao Chen masih tidak takut sama sekali. Dia mendengus. Kau cukup cakap, ya. Tapi sayang, di hadapanku, kau masih sampah. Begitu dia selesai berbicara, pupil mata Xiao Chen berubah menjadi ungu tua dan auranya meningkat pesat. Segera setelah itu, dia perlahan menarik kembali ke 6 formasi itu. Tidak, tidak. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Inilah formasi puncak klan Sura mereka. Lagi pula, berapa banyak Sura yang berkumpul di sini. Orang-orang klan Sura benar-benar putus asa. Setidaknya 100 juta tentara dikerahkan dalam formasi berikutnya. Apalagi dengan hadirnya Raja Sura, kekuatannya bisa dikatakan sudah mencapai puncak. Akan tetapi, meski begitu, mereka ditarik kembali hidup-hidup oleh Xiao Chen. Tidak. Semua orang dipenuhi dengan keputusasaan, formasi saling bertabrakan, dan semuanya meledak seketika. Ledakan-ledakan-ledakan. Jika 6 formasi meledak pada saat yang sama, seberapa mengerikan kekuatannya. 600 juta tentara Sura diledakkan ke langit di tempat. Ah! Aku akan bertarung untukmu. Raja Sura yang lain tidak dapat lagi menahan keputusasaan semacam ini, dia pun meledak di tempat, menggenggam pedang dewa dan menyerbu langsung ke arah wajah Xiao Chen. Xiao Chen mencibir dan melancarkan pukulan, menyebabkan penghalang ruang retak. Kekuatan dahsyat itu langsung tertanam pada pedang lawan di tempat. Setelah waktu berhenti hanya 1 detik, pedang ajaib lawan mulai hancur berkeping-keping. Bersambung.